السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan kajian kitab tafsir yang ringkas, Taisir Al-Karim Ar-Rahman oleh Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, sampai pada ayat yang ke-165 dan 167. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu id yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'adzab id tabarra'a alladzina ittubi'u min alladzina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wama hum bikharijin minan nar." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka lebih cintanya kepada Allah. Kalau saja mereka yang zalim itu melihat azab, ketika mereka melihat azab, mereka akan tahu bahwa segala kekuatan hanya milik Allah seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah maha keras azabnya
Dan ingatlah nanti ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari yang mengikutinya. Dan ketika mereka melihat azab dan terputus sebab-sebab, akan berkata orang-orang yang mengikuti, kalau saja kami bisa mengulangi kehidupan, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang menjadi kekecewaan dan penyesalan atas mereka, dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya dari api neraka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata Syekh Sa'di dalam tafsirnya, "Wa ma ahsana ittisal hadhihi al-ayah bima qablaha." Duhai bagusnya, duhai indahnya hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Masih ingat ayat-ayat sebelumnya? Ketika kita membaca dan menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhar والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون." Masih ingat bahwa Allah menyatakan dalam ayat yang sebelumnya, sesungguhnya penciptaan langit-langit dan bumi, perbedaan dan pergiliran siang dan malam, dan apa yang melaju di atas lautan dari kapal-kapal, dan juga apa yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit, yaitu air, yang dengan itu Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, Allah hidupkan bumi yang tadinya mati, dan juga yang Allah tebarkan binatang-binatang melata di atasnya. Demikian pula angin yang Allah tiupkan, demikian pula awan yang sudah diatur oleh Allah perjalanannya di antara langit dengan bumi. Semua itu, kata Allah, merupakan ayat, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Liqaumi yaqilun, bagi mereka-mereka yang berakal. Orang yang berakal akan menyimpulkan dengan semua itu tadi, dengan melihat apa yang ada di langit dan di bumi, dengan melihat semua yang Allah sebutkan, pergiliran malam dan siang, diturunkannya air, ditumbuhkannya tumbuh-tumbuhan, diciptakannya binatang-binatang yang melata, yang semuanya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Dan yang lebih penting dari itu semua, membuktikan bahwa Allah lah yang pantas diibadahi satu-satunya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Tetapi kata Allah, ada sebagian manusia yang mengambil dan menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Lihat masuknya ayat ini setelah ayat itu, sangat bagus sekali. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Ma ahsana ittisalu hadhil ayah bima qablaha." Sungguh betapa bagusnya hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Setelah menyatakan bahwa semua apa yang Allah ciptakan ini sebagai tanda-tanda, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda keesaan Allah, dan tanda-tanda bukti-bukti bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ternyata kata Allah, wa minan nas, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah. Maka terlihatlah betapa keterlaluan, betapa kurang ajarnya mereka yang sudah melihat sekian banyak bukti-bukti yang Allah ciptakan,
yang membuktikan kekuasaan Allah, keesaan Allah, yang membuktikan bahwa Allah lah yang sangat pantas untuk diibadahi, tidak lain. Ternyata di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mencintainya seperti mencintai Allah, yang beribadah kepadanya seperti beribadah kepada Allah. Qala, kata Syekh Sa'd rahimahullah, fa innahu ta'ala lamma bayyana wahdaniyatahu wa adillataha al-qati'ah wa barahinaha as-sati'ah al-musilah ila ilmi al-yaqin al-muzila li kulli shak, dzakara huna wa minan nasi. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan keesaannya di ayat yang sebelumnya, wa adillataha al-qati'ah, dan menjelaskan bukti-buktinya yang qat'i, yang sangat tegas, wa barahinaha sati'ah, dan juga menyebutkan tanda-tandanya, bukti-buktinya yang sangat gamblang, yang membawa seseorang pada ilmal yaqin, yang membawa seseorang pada ilmu yang meyakinkan, al-muzila li kulli syak, yang menghilangkan segala macam keraguan. Ternyata setelah ada kejelasan, setelah sekian banyak bukti, wa minan nasi man yattakhidu, ada di antara manusia yang masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma hadzal bayanit tam, setelah penjelasan yang sempurna ini, mayattakhidhu minal makhluqin andada, ternyata ada orang yang menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Ainu dhara'a wa muthala. Makna andad adalah nudhara, bentuk jamak dari nadhir, yang artinya yang sepadan. Wa muthala, bentuk jamak dari masil, yang maknanya yang semisal. Menjadikan bagi Allah makhluk-makhluk dan dianggap sebagai semisal bagi Allah, dianggap tandingan, dianggap sepadan dengan Allah. Yusawihim fillahi bil ibadati wal mahabbah, menyamakan mereka dengan Allah dalam masalah ibadah, menyamakan dengan Allah dalam masalah mahabbah, dalam masalah kecintaan, wa ta'zim, dalam masalah pengagungan, wa ta'ah, dalam masalah ketaatan. Disamakan dengan Allah, mentaati mereka seperti mentaati Allah, mengagungkan mereka seperti mengagungkan Allah, mencintai mereka seperti mencintai Allah, menghambakan diri kepada mereka seperti menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada mereka seperti beribadah kepada Allah. Ini khonidun a'azakumullah. Setelah membaca ayat sebelumnya kemudian membaca ayat ini, tergambar betapa keterlaluannya mereka musyrikin, betapa mereka ini terlalu jahat sekali, zalim yang sangat zalim. Allah sudah buktikan dengan sekian banyak bukti pada alam semesta ini. Sederhana, tinggal kau lihat langit dan bumi, kau lihat pergiliran siang dan malam, tinggal kau lihat apa yang Allah ciptakan ini. Mungkinkah diciptakan oleh dua Tuhan? Tidak mungkin. Kalau saja ada dua Tuhan di alam ini, akan terjadi kehancuran. Akan terjadi kehancuran. Wa man kana bihadhihi al-halah ba'da iqamati al-hujjah wa bayan at-tauhid, ulima annahu mu'anid lillahi ta'ala. Maka siapa yang keadaannya seperti itu, menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah dan menyamakannya dalam ibadah, setelah tegaknya hujjah, setelah jelasnya bukti-bukti, setelah diterangkan keesaan Allah, maka diketahui bahwa orang ini memang benar-benar mu'anid,
penentang Allah, musyaqin lahu, yang benar-benar menentang Allah Subhanahu wa taala, atau mu'ridun an tadabburi ayatih, atau paling sedikit mereka adalah orang yang tidak mau bertadabbur. Tidak mau bertadabbur, mempelajari semua yang Allah ciptakan ini. Yang kalau dipelajari semua yang Allah ciptakan ini, niscaya akan mendapatkan kesimpulan. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang Maha Pencipta, enggak ada pencipta lain selain Dia. Allah lah Subhanahu wa taala yang ala kulli syai'in qadir. Yang kesimpulan akhirnya berarti Dialah Allah yang Maha memiliki, yang Maha menciptakan, yang Maha kuasa. Dialah yang pantas satu-satunya untuk diibadahi. Kalau mau bertadabbur, sayangnya sebagian besar mereka tidak mau bertadabbur, memandang keindahan alam yang Allah ciptakan, sama sekali tidak terpikir olehnya. Betapa tingginya Sang Pencipta, betapa mulianya, betapa alimnya Sang Pencipta, betapa kuasanya Sang Pencipta. Enggak ke sana larinya. Tapi yang mereka pikirkan hanya betapa nikmatnya kita duduk di taman ini. Kemudian bermaksiat, kemudian berzina, kemudian melakukan berbagai macam kemaksiatan. Maka mesti setiap mereka melihat keindahan alam, lihat apa yang mereka perbuat. Bukan tadabbur. Yang mereka perbuat adalah kemudian mereka datangkan berbagai macam biduan dan biduanita. Mereka datangkan panggung-panggung gembira. Mereka bikin segala macam kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa kok di sana? Karena alamnya indah. Alamnya indah, kenapa gak terpikir betapa kuasanya Sang Pencipta, betapa mulianya, betapa Arhamar Rahimin yang menciptakan alam ini untuk kita. Kenapa gak bersyukur pada Allah dan kemudian beribadah kepada Allah dan menyimpulkan dengan kesimpulan tadi, la ilaha illallah, gak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini keanehannya. Mereka tidak bertadabbur, tapi justru mereka bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Musyaqin lahu, mu'anid lahu, wa mu'ridun 'anil tadabbur. Mu'rid 'an tadabburil ayat wa tafakkur fi makhluqatih, tidak mau berfikir tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Sa'di, maka falaisa lahu adna 'udhrin, maka tidak ada bagi mereka sedikit pun udzur. Enggak ada alasan. Bal qad haqqat alaihi kalimatul adab, bahkan sangat pantas mereka untuk diazab. Wa haula'i alladziina yattakhiduna al-andada ma'allah la yusawwunahum billahi fil khalqi war rizqi wat tadabburi aw at tadbiri, innama yusawwunahum bihi fil ibadah. Dan mereka tadi menyamakan makhluk-makhluk dengan Allah bukan dalam masalah penciptaan, bukan dalam masalah memberi rizki, bukan dalam masalah pengaturan. Mereka tahu, fitrah mereka tahu kalau pencipta adalah Allah, yang mengaturnya adalah Allah, yang memberi rezekinya adalah Allah. Tetapi mereka yusawwunahum billahi fil ibadah. Tetapi mereka menyamakan makhluk-makhluk tadi dengan Allah dalam masalah peribadatan, dalam masalah ibadah. Ya'budunahum, seperti beribadah pada Allah, menyembahnya seperti menyembah Allah, menghambakan diri kepadanya seperti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbudak dirinya dengan makhluk seperti memperbudak diri pada Allah Subhanahu wa taala. Di sini penyamaannya. Alasan mereka liyuqarribuhum ilai, agar mendekatkan diri kepada Allah katanya. Alasan yang tidak bisa diterima. Alasan yang ditolak
oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an tentang ucapan mereka, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Kata musyrikin, kami enggak menyembah mereka. Kami hanya mendekatkan diri pada mereka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kami memberikan peribadatan pada benda-benda ini, pada berhala-berhala ini agar bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Benda-benda ini hanya sebagai perantara kepada Allah. Alasan yang tertolak. Alasannya nggak bisa diterima. Disuruh beribadah pada Allah, beribadah pada yang lain. Disuruh untuk menyembah Allah, menyembah yang lain. Maka alasan itu tidak bisa diterima. Dan perhatikan ayat ini. Allah katakan dengan kalimat ittakhadhu wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Perhatikan kalimat yattakhidhu. Apa maknanya yattakhidhu? Menjadikan. Artinya menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Kalimat yattakhidhu dari kata ittakhadha yattakhidhu, ini dalil ala annahu laisa lillahi niddun. Dalilnya menunjukkan bahwa Allah tidak memiliki tandingan. Allah tidak memiliki mathil wala nadhir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, enggak ada yang sebanding dengan Allah, enggak ada yang seimbang dengan Allah. Lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas. Tetapi mereka menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dijadikan sebagai tandingan. Padahal itu bukan tandingan sama sekali. Dijadikan sebagai nid. Dijadikan sebagai mathil. Padahal Allah tidak memiliki permisalan. Dan benda tadi tidak sebanding sama sekali dengan Allah. Sedikit pun. Kaum muslim yang saya hormati. Lihatlah para ulama. Para ahli tafsir. Satu kalimat, satu lafaz, satu fi'il, ittakhadha. Sudah bisa diambil kesimpulan. Berarti makna kalimat ini bahwa Allah tidak memiliki tandingan, tetapi mereka menjadikan makhluk-makhluk yang bukan tandingan sebagai tandingan. Itu mana ittakhadha. Dijadikan sebagai tandingan bagi Allah, dijadikan sebagai mazil. Keterlaluan. Qala, dikatakan oleh Syekh, wa innamal musyrikuuna ja'alu ba'dal makhluqati andadan. Hanya saja kaum musyrikin menjadikan beberapa makhluk-makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dan itu dari sisi tasmiyatan mujarradah. Hanya tasmiyatan mujarradah, hanya penamaan murni. Hanya penamaan saja. Ini Tuhan kecil, itu Tuhan besar. Disebut Tuhan oleh mereka. Atau ini Allat dari kata ilah. Atau ini Uzza dari kata aziz. Atau ini Lat dari kata ilah. Atau ini adalah kaum muslimin yang saya hormati. Perhatikan. Mereka menamakan berhalanya dengan nama Allah. Dengan nama ilah, dengan nama aziz, dengan nama semua itu mereka ganti dengan muannas. Aziz menjadi Uzza. Kemudian ilah menjadi Lata. Kemudian Manan menjadi Manat. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini semua tasmiyatan. Hanya penamaan murni. Tidak mengandung makna hakiki di dalamnya. Dan tidak terwujud secara bukti nyata. Tidak ada. Kalau menamakan mudah. Mereka menamakan pohon sebagai Tuhan. Ilah. Mereka namakan benda sebagai ilah. Mudah. Tapi apakah benar-benar ilah? Al-ma'bud bihaq? Tidak. Dia bukan ilah dan tidak berhak diibadahi. Dia bukan pencipta dan dia bukan ma'bud haqqan. Tetapi dinamakan.
Adapun tasmiyah mujarradah adalah lafdhan farighan, lafaz kosong, ucapan kosong, tidak bermakna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alu lillahi syuraka'a qul sammuhum am tunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardi am bi zahirin minal qaul." Kata Allah, mereka menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu. Katakan, sammuhum. Mereka hanya menamakan. Apakah kalian akan memberitahu Allah dengan sesuatu yang Allah tidak tahu di muka bumi? Apakah kalian akan memberitahu Allah bi zahirin minal qaul, dengan ucapan-ucapan zahir? Ini ilah, zahirnya. Nyatanya bukan ilah. Ini aziz atau uzza, nyatanya bukan aziz sama sekali. Zahirul qaul, hanya zahir ucapan saja. Atau ayat yang seperti itu Allah katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kata Allah, itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian beri nama mereka. Kalian yang beri nama dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan bukti-bukti. Allah tidak menurunkan dalil-dalil. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti dhann. Dhann, prasangka. Dan yang namanya dhann la yughni minal haqqi syai'a. Dhann tidak akan membawa kebenaran sedikit pun. Mereka hanya mengikuti dhann wa ma tahwal anfus. Dhann dan hawa, prasangka dan hawa nafsu. Itu dalil mereka. Kenapa kalian katakan ini Tuhan? Kenapa kalian katakan ini Lata, Uzza dan Manat? Apa alasannya? Apa dalilnya? Apa buktinya? Tidak punya jawaban. Karena mereka tidak mengikuti kecuali dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka mereka sendiri ataupun hawa nafsu mereka sendiri. Pokoknya saya mau namakan begini, bagaimana? Terserah saya. Itu mereka. Fal makhluqu laisa niddan lillah. Yang pasti makhluk bukan tandingan bagi Allah dan tidak sebanding dengan Allah. Karena Allah pencipta, sedangkan yang lain selain Allah diciptakan. Adapun Allah Ar-Rabbur Raziq, Maha memberi rizki, sedangkan yang lain semuanya diberi oleh Allah. Allahul Ghani, Allah Maha Kaya, sedangkan antum al-fuqara. Allah Maha Kaya, tidak memerlukan siapapun. Tetapi seluruhnya selain Allah membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, memerlukan Allah dan berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fuqara ila Allah. Wa huwal kamil min kullil wujuh. Dialah Allah yang maha sempurna dari segala sisinya. Sedangkan al-abid, sedangkan para hamba semuanya naqisun, semuanya berkurang atau tidak sempurna. Pandangan makhluk, pandangan yang terbatas. Pendengaran makhluk, pendengaran yang terbatas. Kemampuan makhluk, kemampuan yang terbatas. Serba naqis, serba berkurang. Pandangan agak jauh sedikit sudah kabur, sudah tidak jelas. Pendengaran begitu perlahan sedikit tidak terdengar. Apalagi yang bisikan-bisikan hati, tidak bisa didengar oleh makhluk. Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un alim, maha mendengar seluruh suara dan bisikan-bisikan hati sekalipun. Maha melihat segala sesuatu dimanapun dia berada, Allah maha tahu, maha melihat. Dialah Allah yang nafi' ad-dar,
yang memberikan manfaat dan madarat. Artinya menakdirkan kebaikan dan menakdirkan keburukan. Yang kehendaknya pasti terjadi. Adapun makhluk, jangan sombong. Berkata, aku bisa memberikan kebaikan, aku bisa memberikan keburukan. Ternyata ketika mau berusaha memberikan keburukan, Allah tidak takdirkan. Gak akan terjadi. Atau sebaliknya dia ingin memberikan kebaikan, Allah tidak takdirkan. Gak akan terjadi. Gagal. Itu manusia. Itu makhluk. Makhluk manapun. Kalau dia menginginkan sesuatu, tergantung pada kehendak Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah masya'akan. Wa ma lam yasha' lam yakun. Adapun Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kana malikan, maka dikatakan sawa'un kana malikan aw nabiyan aw salihan aw sanaman. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala semuanya makhluk yang tidak bisa menentukan apa-apa. Enggak bisa menentukan kebaikan ataupun kejelekan. Fa'ulima ilman yaqinan, maka kita ketahui dengan pengetahuan yang yakin batilnya ucapan mereka bahwa ini tandingan bagi Allah. Batilnya ucapan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan. Batilnya akidah mereka yang menganggap manusia yang saleh sebagai sesembahan. Ini semua menunjukkan ilman yaqinan, ilmu yang meyakinkan batilnya keyakinan musyrikin yang menganggap selain Allah bisa diibadahi, boleh diibadahi, atau bisa diibadahi sebagai perantara. Ucapan batil yang sebatil-batilnya. Sawa'un kana malikan aw nabiyan aw salihan aw sanaman. Sama saja apakah bentuknya malaikat ataupun nabi ataupun orang saleh ataupun patung-patung berhala atau yang lainnya, atau kuburan-kuburan atau benda-benda keramat, tempat keramat, pohon keramat, laut keramat. Semuanya tidak layak untuk disamakan dengan Allah. Semua tidak layak untuk diberikan peribadatan kepadanya seperti yang diberikan pada Allah. Tidak, sama sekali. Wa anna Allah huwal mustahiqqu lil mahabbatil kamilah. Dan bahwasanya Allah lah satu-satunya yang berhak untuk dicintai dengan kecintaan yang sempurna, cinta ibadah. Yang harus kita merendah di hadapannya serendah-rendahnya. Falihada madahallahul mu'minin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang beriman. Dipuji mereka karena mereka lebih cintanya kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman maka mereka lebih cintanya kepada Allah. Lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala daripada musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Ini yang disahihkan oleh Syekh Sa'di dari tafsirnya. Artinya orang beriman lebih cinta kepada Allah daripada musyrikin kepada berhala mereka. Walaupun musyrikin menyembah berhala mereka, membela berhala mereka, rela mati untuk berhala mereka, orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada mereka kepada berhala mereka. Limadha? Mengapa demikian? Karena orang beriman cintanya dikhususkan untuk Allah saja, tidak pada yang lain. Hanya peribadatan mereka ditujukan kepada Allah, tidak pada yang lain. Artinya orang beriman memiliki tauhid,
mengesahkan Allah dalam cinta, mengesahkan Allah dalam ibadah, mengkhususkan seluruh niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrikin untuk Lata, untuk Uzza, untuk Manat, untuk Nyai Loro Kidul, untuk penunggu lautan, untuk penunggu pohon, untuk penunggu ini, penunggu itu. Adapun musyrikin, peribadatan mereka serahkan kepada sekian yang mereka anggap sebagai ilah. Sekian yang mereka anggap sebagai sesembahan. Mereka menyekutukan, orang beriman mengesahkan. Inilah yang menyebabkan orang beriman asyaddu hubban lillah. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirajikan oleh beliau. Sebagaimana kita katakan dirajikan, maknanya ada pendapat lain. Naam. Pendapat lain menyatakan bahwa musyrikin selain beribadah pada berhala-berhala, mereka juga beribadah pada Allah. Menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sedangkan orang beriman hanya khusus pada Allah. Maka cintanya orang beriman pada Allah dan cintanya musyrikin kepada Allah, lebih cintanya orang beriman kepada Allah daripada cintanya musyrikin pada Allah. Kenapa dikatakan ini marjuh? Ya sudah jelas. Ya sudah jelas. Karena mereka musyrikin. Tetapi kata beliau, kata Syekh Sa'di, maknanya ay min ahlil andadi li andadihim. Orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada musyrikin terhadap berhala-berhalanya. Limadha li'annahum akhlasu mahabbatahum lahu. Karena mukminin, orang beriman mengkhususkan ibadahnya hanya pada Allah. Mengkhususkan cintanya, memurnikan cintanya hanya kepada Allah. Wa haula, adapun mereka, walaupun kelihatannya sangat cintanya kepada berhala mereka, ternyata mereka masih menyekutukan. Maka mereka tidak ada apa-apanya. Pernah melihat bagaimana musyrikin penyembah kuburan. Bagaimana musyrikin penyembah tempat keramat. Kalau kalian mengganggu pohon tersebut, apalagi menghinakannya, mereka akan marah besar. Bahkan mereka rela mati membela berhalanya. Rela mati mereka. Siap untuk perang. Orang beriman, mukminin, ketika ada orang-orang yang mencaci maki Allah, mencaci maki dan menolak sifat-sifat Allah, atau menyatakan sifat Allah sama dengan makhluk, atau mencerca dengan berbagai macam cercaan-cercaan yang lain, bagaimana orang beriman? Marah sih marah, tapi kayaknya segitu. Kalah dengan marahnya mereka ketika diganggu tempat keramatnya. Iya kan? Berarti mana yang lebih cinta? Tidak. Orang-orang beriman lebih cintanya kepada Allah daripada mereka kepada tempat keramat mereka. Apa buktinya? Buktinya orang beriman mengesahkan Allah dalam ibadah. Mereka menyekutukan tempat keramat mereka dengan tempat keramat lain. Mereka punya berapa tempat keramat? Sekian. Banyaknya. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 10. Sekian puluh mereka punya. Berarti mereka membagi cintanya kepada berhala-berhala tersebut. Adapun orang-orang yang beriman, mereka memfokuskan, memurnikan cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cinta pada lainnya semua dalam rangka. Kenapa cinta kepada Rasulullah? Dalam rangka cinta pada Allah. Kenapa cinta kepada orang beriman? Dalam rangka cinta pada Allah. Kenapa dia cinta kepada mereka, orang ini dan orang itu? Karena mereka orang saleh. Karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena cintanya dalam rangka cinta pada Allah, maka ketika orang tadi berubah, na'udzubillah, misalnya berubah menjadi musyrik, hilang cintanya. Berubah menjadi benci. Menjauh, tidak suka. Mengapa dia kemarin cinta, sekarang tidak cinta? Kemarin dia masih mencintai Allah, masih mukmin. Sekarang dia musyrik kafir, aku benci kepadanya. Lihat,
Orang yang cintanya kepada Allah, maka cinta kepada yang lainnya dalam rangka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bertentangan dengan cintanya kepada Allah, tetapi dalam rangka cinta pada Allah taala. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa li'annahum ahabbu man yastahiqul mahabba 'ala al-haqiqah. Dan juga karena mereka orang beriman mencintai siapa yang pantas dicintai dengan sebenar-benarnya. Alladhi mahabbatuhu hiya ainu salahil abdi. Yang cintanya kepada Allah menjadi inti kebaikan si hamba. Dan inti kebahagiaannya. Dan inti fauz kemenangannya. Itu orang beriman. Cinta kepada Allah dan cintanya membahagiakan dia. Menenteramkan dia. Adapun musyrikin yang cinta pada tempat-tempat keramatnya, menyembahnya, tetapi tidak menjadikan kebahagiaannya. Tidak menjadikan kebahagiaan. Bahkan sengsara, tersiksa. Itu baru di dunia, belum lagi di akhirat. Tersiksa dia. Ketika dia puasa mati geni, ketika dia puasa mutih, ketika dia tirakatan, ketika dia berdiam diri di sana sekian lamanya, apakah itu kebahagiaan atau penyiksaan? Penyiksaan. Sengsara. Dan jangan khayal bisa sampai lumutan. Mati sebelum dia lumutan. Membusuk dia. Al-musyrikun ahabbu man la yastahiqu min al-hubbi syai'a. Musyrikin tadi mencintai sesuatu yang tidak pantas dicintai dan gak ada untungnya dicintai, dan kecintaannya ainu syaqa. Cintanya adalah inti kesengsaraan mereka. Semakin cinta pada berhalanya, semakin sengsara. Wa fasadih, dan semakin rusak binasa. Wa tashattasat amruhu, hancur. Kehidupannya hancur. Dari kerusakan sedikit semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dari kesengsaraan yang kecil menjadi kesengsaraan semakin besar, semakin besar. Dan dia merasa kalau saya ini sedang diuji kecintaannya dengan berhala ini, dengan tempat keramat ini. Tabah. Bukan tambah baik, tambah hancur binasa, tambah stres, gila. Iya, dimasuki jin. Mati dalam keadaan gila. Dan itu mujarrab. Mujarrab itu sudah disaksikan, sudah dilihat. Bukan artinya mujarab, bukan. Tetapi maknanya waqi'un, benar-benar terjadi yang demikian. Sudah terlalu banyak bukti-buktinya. Belum lagi nanti yaumul qiyamah, itu baru dunia. Kecintaan mereka pada berhala mereka, kecintaan mereka pada tempat keramat mereka justru menyengsarakan mereka. Itu baru dunia. Bagaimana akhiratnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, walau yara alladhina zalamu id yarawna al-'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Nanti kalau mereka melihat azab yaumul qiyamah, mereka akan diazab. Id yarawna al-'adab, ketika mereka benar-benar melihat azab, dan bukan hanya melihat dengan mata kepala mereka, tapi mereka melihatnya dan merasakannya dengan badan-badan mereka. Na'udzubillah. Iyanan bi absarihim, mereka melihat dengan mata mereka dan mereka merasakannya. Saat itulah mereka baru tahu, baru yakin annal quwwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu seluruhnya milik Allah. Baru tahu mereka annallaha syadidul 'adzab, bahwa ternyata
Allah itu sangat keras azabnya, sangat dahsyat azabnya. Ini di akhirat. Keadaan mereka di akhirat. Dihadap pada Allah Subhanahu wa taala dan baru mereka sadar. Kesadaran saat itu tidak bermanfaat. Kesadaran saat itu enggak ada untungnya. Walaupun menyesal, penyesalan yang enggak ada manfaatnya. Karena pintu taubat sudah tertutup sejak gharghara, sejak nyawa di kerongkongan dan sejak terbit matahari dari barat. Sejak terbit matahari dari tempat terbenamnya sudah tertutup pintu taubat. Maka ketika melihat azab dan kemudian mereka berkata, kami sekarang tahu annal quwwata lillahi jami'a, bahwa ternyata yang memiliki kekuatan hanya Allah. Hanya Allah yang memiliki kekuatan ini seluruhnya. Terlambat. Enggak diterima. Walaupun mereka sadar, enggak diterima. Walaupun mereka menyatakan amanah, enggak diterima. Dan kalaupun mereka usulkan farji'na na'mal salihan, inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami sekarang yakin, itu pun gak akan diterima dan gak akan dikembalikan ke dunia. Alhamdulillah. Penyesalan yang sangat mengerikan. Berbeda dengan penyesalan di dunia yang akan membawa kebaikan-kebaikan, penyesalan dan taubat. Tetapi kalau penyesalan di akhirat, penyesalan kosong, kesengsaraan di atas kesengsaraan. Kesakitan di atas kepedihan. Qala, berkata Syekh Sa'di, la'alimu ilman jaziman. Mereka mesti akan tahu secara jelas tegas bahwa kekuatan dan kekuasaan milik Allah seluruhnya. Dan bahwasanya tandingan-tandingan yang mereka yakini di dunia, tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tandingan bagi Allah, yang mereka anggap memiliki kekuatan gaib, seperti tempat-tempat keramat mereka, ternyata enggak memiliki kekuatan apa-apa dan enggak memiliki pembelaan sedikit pun. Fayatabayyan lahum fi dzalikal yaum dha'faha. Maka pada saat itu mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa semua nid tadi lemah. Semua tandingan-tandingan tadi lemah. Semua yang mereka jadikan sebagai andalan mereka ternyata enggak memiliki apa-apa. La kamashtabaha alaihim fid dunya. Tidak seperti apa yang mereka duga di dunia. Tidak seperti apa yang mereka kira di dunia. Haula'i syufa'auna indallah. Ini semua nanti pembela-pembela kita di sisi Allah. Karena kita menyembah kuburan dan kuburan orang soleh. Nanti orang solehnya akan membela kita. Ini pohon keramat, ini pohon yang pernah disandari oleh wali fulan. Dan wali fulan yang nanti akan membela kita. Ini tongkatnya wali fulan. Yang kalau kita muliakan, kita sembah, maka walinya nanti akan membela kita. Ila akhirih. Kalamuhum fid dunya. Itu semua ucapan-ucapan mereka di dunia. Tetapi ketika mereka yarawul adab, maka Allah Subhanahu wa taala saat itu mereka tahu annal quwwata lillahi jami'a. Saat itu mereka tahu bahwa benda-benda tadi, orang-orang tadi tidak memiliki kekuatan apapun. Fayatabayyan lahum dha'faha wa 'ajzaha. Ucapan mereka di dunia, wa dhannu, dan perkiraan mereka, annahum atau annaha tuqarribuhum ilaih. Perkiraan mereka bahwa benda-benda tadi akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa tusiluhum ilaih, akan mengantarkan mereka kepada Allah, ternyata semuanya dusta. Ternyata semuanya haba'an mansura. Ternyata semuanya berita kosong. Fa khaba dhannuhum, maka dugaan mereka dugaan yang mengecewakan. Wa batala sa'yuhum, sia-sialah usaha mereka. Wa haqqa alaihim syiddatul azab, maka pantaslah bagi mereka azab, siksaan yang dahsyat. Walam tadfa anhum andaduhum syai'a, dan sekutu-sekutu mereka tidak bisa membela mereka sedikit pun. Walam tughni anhum mithqala dzarrah, bahkan tidak bisa mencukupi mereka sebiji darah pun. Sebiji darah.
Bal yahsul lahumud darar minha. Bahkan akan memberikan madarat. Sekutu-sekutu mereka yang mereka jadikan sebagai sekutu bagi Allah tidak menolong mereka, tidak mencukupi mereka, bahkan sebaliknya menyengsarakan mereka. Bagaimana menyengsarakannya? Saling mengadu, saling berlepas diri. Yang diikuti menyalahkan yang mengikuti. Yang mengikuti menyalahkan yang diikuti. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Yang mengikutinya berlepas diri dari yang diikuti. Bahkan yang mengikuti berkata, atihim di'faini minal adab. Ya Allah, timpakan 2 kali lipat adab pada mereka. Dan mereka yang menyatakan tabara'tu, aku berlepas diri dari kalian. Aku menjanjikan pada kalian, Allah juga menjanjikan, kenapa kalian percayanya kepada aku? La talumuni lumu anfusakum. Jangan celah diriku, celalah diri kalian sendiri. Allah memberikan janji, aku memberikan janji. Ternyata kalian lebih percaya pada janjiku. Kenapa enggak percaya pada janji Allah? Tidak menambah kebaikan, justru menyengsarakan mereka, mengejek mereka. Ini syaitan, iblis berlepas diri. Musyrikin dan tokoh-tokohnya para taghut juga berlepas diri. Semua sesembahan-sesembahan berlepas diri. Dan ini mana ayat berikutnya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah, nanti ketika yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti. Kata Syekh Sa'di, tabarra al-matbu'in minat tabi'in. Yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti. Wa taqatta'at bainahumul wusal. Dan terputus hubungan antar mereka. Yang mereka berpikir orang ini akan membela kita, ternyata terputus sama sekali, tidak saling membela, malah saling memusuhi. Musyrikin merasa kalau saya ini sesat gara-gara yang memimpinnya. Yang memimpinnya juga merasa saya ini jadi taghut karena kalian besar-besarkan aku. Karena kalian berlebih-lebihan dalam mengangkat aku. Saling menyalahkan. Li'annaha kanat li ghairillah. Karena kecintaan mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang dibangun tidak di atas dasar keikhlasan untuk Allah, maka pasti akan terputus. Pasti akan terputus. Pasti akan terhenti. Enggak berlanjut sampai hari kiamat. Berbeda dengan orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akan berlanjut terus sampai di dalam jannah. Bahkan kalau ada sebagian mereka tidak mereka temui, ya Allah, aku tidak menemui orang yang aku cintai. Sahabatku, saudaraku. Yang biasa kami beribadah bersama, ngaji bersama, membaca Quran bersama. Ternyata ada dalam neraka. Maka Allah SWT menyatakan, cari mereka, ambillah mereka. Selamatkan mereka, diselamatkan. Karena persahabatan karena Allah. Saling cinta karena Allah. Berbeda dengan yang tadi dicontohkan. Yang yattakhidun andadan. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mencintainya seperti mencintai Allah. Bagaimana keadaannya? Ketika yaumul qiyamah saling bermusuhan. Saling salah menyalahkan. Al-akhilla. Yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling cinta mencintai, bahkan dengan khullah, dengan kecintaan yang lebih tinggi dari mahabbah. Al-akhilla artinya yang saling mencintai dengan khullah. Yauma idzin, pada saat itu, ba'duhum li ba'din adu. Sebagian mereka pada sebagian lain saling bermusuhan. Kecuali al-muttaqun. Kecuali orang-orang yang takwa. Yang kecintaannya dibangun di atas tauhid.
dibangun di atas la ilaha illallah, maka mereka tidak akan terputus. Adapun musyrikinya mencintai berhala-berhalanya atau yang diikuti dalam kesyirikan dicintai oleh pengikut-pengikutnya, maka semua itu taqatta'at bihimul asbab, akan terputus sebab-sebab. Saling cinta mencintai, saling tolong menolong sudah enggak ada, terputus. Wa ala ghairi amrillah, karena tidak di atas perintah Allah. Wa muta'alliqatun bil batil, apalagi kecintaan mereka berkait dengan kebatilan yang la haqiqata lahu, dengan kedustaan yang enggak ada hakikatnya. Fadmahallat a'maluhum, akhirnya gugur amalan mereka. Wa talashat ahwaluhum, sirna semua keadaan mereka. Wa tabayyana lahum annahum kanu kadzibin, maka sadarlah mereka bahwa ternyata mereka dulu itu dusta. Ternyata mereka dibohongi. Wa anna a'malahum allati yu'ammilunaha aw naf'aha wa husulan natijataha, ternyata amalan-amalan mereka yang mereka harapkan akan bermanfaat, akan mendapatkan natijah, inqalabat alaihim hasratan, ternyata berbalik menjadi penyesalan. Harapan-harapan mereka ternyata berbalik menjadi nadamah, penyesalan dan kekecewaan. Wa annahum khaliduna finnar, dan ternyata mereka kekal dalam neraka, la yakhrujuna minha abada, dan mereka enggak akan keluar selama-lamanya. Fahal ba'da hadzal khusran, maka apakah setelah kerugian yang seperti ini ada kerugian yang lebih? Fahal ba'da hadzal khusran, apakah ada setelah kerugian ini kerugian lain yang lebih dari ini? Tidak ada. Ini penyesalan yang sangat nyata, yang sangat tingginya. Penyesalan-penyesalan di dunia akan bisa berubah jadi kebaikan. Karena penyesalan di dunia membawa pada taubat. Taubat membawa pada ampunan. Ampunan membawa kepada, Masya Allah, jannah. Tetapi di sana sudah tidak ada lagi kerugian yang lebih besar dari itu. Apa yang dianggap akan menolong ternyata menjerumuskan. Apa yang dianggap akan membela ternyata menyalahkan. Apa yang dianggap akan menguntungkan ternyata merugikan. Fahal ba'da hadzal khusran. Apakah setelah kerugian ini ada kerugian lain? Tidak ada. Tidak ada kerugian yang lebih tinggi daripada kerugian ini. Allah rahimahullah. Dzalika bi annahum ittaba'ul batil. Yang demikian karena mereka mengikuti kebatilan-kebatilan, kedustaan-kedustaan. Mereka beramal dengan amalan kebatilan pula. Dan mereka berharap dengan harapan-harapan yang sesungguhnya tidak memiliki harapan. Wa ta'allaqu bighairi muta'alliq, mereka bergantung dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dipakai untuk bergantung. Mereka bersandar pada apa yang tidak mungkin dipakai untuk bersandar. Fa batalat al-a'mal, maka gugurlah semua amalan mereka, sia-sialah semua usaha mereka, batillah semua apa yang mereka jadikan sebagai tempat bergantung mereka. Walamma batalat waqa'atil husrah, ketika ternyata semuanya sia-sia, maka terjadilah kekecewaan. Bima fatahum al-amal fiha, karena harapan-harapan mereka tidak terwujud. Fadarratuhum ghayatad darar, akhirnya mereka mendapatkan madarat dengan sebesar-besar madarat. Wa hadza bi khilafi man ta'allaqa billah, ini berbeda sekali dengan mereka yang bergantungnya kepada Allah, yang bergantungnya dengan sesuatu yang pasti benar, yang pasti hak, yang mengikhlaskan amalannya hanya untuk wajah Allah, mengharapkan manfaat dari Allah. Maka saat itu mereka mendapati ternyata memang Allah lah satu-satunya yang bisa menolong dia. Mereka yang bergantungnya kepada Allah gembira ketika mereka dapati yaumul qiyamah enggak ada penguasa kecuali Allah.
Dan Allah maha sombong, menyombongkan dirinya dan menyatakan anal malik ainal muluk ad-dunya. Akulah penguasa, aina muluk ad-dunya, mana raja-raja dunia, mana penguasa-penguasa dunia. Anal malik, kata Allah, akulah al-malik. Maka saat itu yang gembira adalah orang-orang yang bergantungnya hanya kepada Allah. Ternyata saat ini benar-benar hanya Allah penguasanya. Adapun mereka yang bergantung pada makhluk-makhluk, saat itu tidak ada satupun yang berani berbicara apalagi membela. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Disebutkan oleh Allah, mereka diam enggak berbicara sebelum diizinkan. Kalaupun diizinkan, mereka tidak berbicara kecuali kebenaran. Mengharapkan dari siapa? Mengharapkan dari siapa? Malaikat tidak berani bicara. Manusia tidak berani bicara. Para anbiya menyatakan diriku. Dan Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada yang bertauhid. Ainal musyrikin. Mana yang mereka musyrikin bergantung kepadanya, tidak bisa berbuat apapun. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang kafir yang menentang jalan Allah, mereka disesatkan amalan-amalan mereka, akan kehilangan amalan-amalan mereka. Artinya batil amalan-amalan mereka. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dialah yang hak, dan itulah yang hak dari Allah Rabb mereka. Kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Adapun orang yang beriman dan beramal saleh yang mengikuti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Allah perbaiki keadaan-keadaan mereka. Masya Allah. Yaumul qiyamah mereka mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna alladziina kafaru ittaba'ul batil wa anna alladziina aamanu ittaba'ul haqqa min rabbihim. Kadzalika yadribu Allahu lin-naasi amthalahum. Adapun orang-orang kafir yang demikian karena orang-orang kafir mengikuti yang batil, mengikuti sesuatu yang batil, yang enggak ada hakikatnya. Sedangkan orang-orang beriman mengikuti yang hak dari Rabb mereka. Demikianlah Allah permisalkan bagi manusia permisalan-permisalan. Wa hina idin yatamanna tabi'un an yaruddu ila dunya. Saat itulah mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh, kami sekarang yakin. Fayatabarra min matbu'ihim. Mulailah mereka berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Aku berlepas diri dari kalian, aku berlepas diri dari kalian. Kenapa kalian ikut aku? Kenapa kalian ikut aku? Kata mereka. Bi an yatruku syirka billah. Kata mereka, mestinya kalian jangan menyekutukan aku dengan Allah, jangan menyamakan aku dengan Allah, jangan menyembah aku dan menjadikan aku seperti Tuhan. Wa yaqbalu ala ikhlasil amal lillah. Mereka saat itu mengatakan, kenapa kalian enggak bertauhid dan menghadapkan diri pada Allah? Wahayhat, wahayhat, hayhat. Dan sungguh sangat jauh. Ba'udat itu hayhat. Jauh, enggak mungkin, mustahil. Sudah berada di yaumil akhir. Sudah berada di yaumil hisab. Sudah dituntut pintu taubat. Sudah lewat matahari terbit dari barat. Mau apa lagi? Mau nyuruh bertauhid sekarang? Terlambat.
Walaisal waktu imhalin wa idhar. Waktu itu bukan waktu penundaan. Waktu itu tidak ada lagi waktu untuk diberi kesempatan. Tidak ada. Wa ma'a hadha fahum kadzbah. Falau ruddu. Bersama dengan itu, ternyata itu pun dusta mereka. Falau ruddu la'adu limanuhu an. Ucapan mereka tadi yang kelihatannya serius. Kembalikan kami ke dunia, kami akan bertaubat. Kembalikan ke dunia, kami akan beriman. Ternyata Allah Maha tahu. Kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan kembali menjadi musyrikin. Kalau dikembalikan ke dunia, mereka kembali akan berbuat syirik. Lau ruddu la'adu. Kalau mereka dikembalikan, mereka akan mengulangi. Lima nuhu anhu. Wa innama huwa qaulun yaqulunahu. Itu hanya ucapan yang mereka ucapkan dalam penyesalan mereka. Wa amani, hanya angan-angan yang yatamannawnaha. Hanqan wa ghaydan 'alal matbu'in. Untuk membikin sempit, untuk membikin jengkel para pengikutnya. Salah sendiri. Kenapa enggak ikut Allah? Kenapa enggak bertauhid? Kenapa kalian taati aku bukan taati Allah? Itu bukan ingin menasehati, tidak. Tetapi membikin mereka tambah sempit, membikin mereka tambah jengkel. Innallaha wa'adakum wa'dal haq, seperti ucapan iblis. Berkata, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan pada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun menjanjikan dengan janji-janji, dan aku selisih janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan aku tidak memiliki sultan atas kalian. Artinya aku tidak memaksa kalian. Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku hanya ngajak dan kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan salahkan diriku, kata iblis. Salahkan diri kalian sendiri. Aku enggak maksa. Aku enggak punya sultan atas kalian. Aku hanya ngajak dan kalian mau. Salah kalian sendiri. Allah menjanjikan janji yang hak, kalian enggak ikuti. Aku janjikan dengan janji dusta, kalian mau. La talumuni walumu anfusakum. Ini syaitan, iblis dan seluruh anak buahnya dan seluruh para taghut yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya akan menjawab dengan jawaban yang semirip dengan itu. Aku enggak maksa. Aku hanya ngajak, kenapa kalian ikut? Kenapa enggak ikuti yang hak? Ila akhirih.